Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah ya, baik semuanya, sehat semuanya. Semoga kita terus sehat agar kita dapat belajar kembali. Khususnya sekarang ya, pembelajaran di kelas 12 IPS 1 Sejarah Peminatan. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita itu masuk ya dan akan bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Oke, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Silahkan untuk Adit memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga berkah pembelajaran kita. Untuk itu Ibu ingin ini dulu ya, ingin mengabsen dulu siapa yang hadir hari ini. Aditya Abizan, Alni, Alvira, Andrew, Anissa, Anida, Aulia, Devi, Dias, Dika, Elsa, Esa, Fauzi, Idris, Hairul, Kurnia, Lutfi, Aulia, Mahesa ya. Rizky ada? Rizky Pratama, Izin, Arifin, Naya, Nazwa, Nurhaini, Rima, Ririn. Rizky yang izin, semoga nanti Rizky bisa kembali lagi belajar ya. Nah, sebelum pembelajaran, karena ini waktunya pagi hari dan di samping kita juga sedang berolahraga dan kita juga memakai baju pramuka ya, walaupun hari Senin karena hari ini adalah hari pramuka. Oke, semuanya silakan buka dulu jendela-jendelanya. Aul, silakan jendelanya buka. Mahesa bisa? Nah, kalau ada juga sampah di kolong meja silakan, kan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya. Nah, apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Ada yang mau menjelaskan nggak dari gambar di sini apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari? Ada yang mau? Yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang apa? Siapa yang mau? Silakan. Ayo, ada Siti di sini, ada Aul. Ada? Silakan Syakil. Kemarin kan tentang perang dingin ya. Perang dingin tuh perang antara ideologi Uni Soviet dengan Amerika. Terjadi ilmu-ilmu luar angkasa yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kemarin kita belajar mengenai perang dingin, namun lebih khususnya pada peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Kalian sudah menjelaskan bagaimana sih ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ada blok barat, ada blok timur, ada negara-negara non-blok. Kalian juga sudah melaksanakan debat ya, ada debat, ada negara Amerika, ada negara Uni Soviet, dan juga ada negara-negara non-blok. Di sini juga dilihat bahwa yang di tengah ada sebuah konferensi terbesar, di mana di situ ada peran Indonesia, yaitu adalah Konferensi Asia Afrika. Di yang terakhir ada yang namanya para pemimpin negara-negara non-blok. Ya, jadi peran aktifnya apa sih? Gitu. Nah, baru sekarang kita akan masuk sini. Nah, masuknya Indonesia dalam organisasi dunia. Kalian harus tahu bahwa dalam belajar peran aktif bangsa Indonesia, berarti kita belajar tentang apa sekarang? Dampaknya satu negara yang mempelopori bahwasanya kita tidak mau masuk ke blok barat atau blok timur, tapi kita ingin menjadi negara yang
non-blok atau netral. Netral bukan berarti kita tidak punya prinsip gitu kan, tapi kita ingin tidak memihak kepada manapun, tapi kita ingin ikut aktif dalam perdamaian dunia. Salah satunya juga yang akan diadakan KTT G20 di Bali yang akan datang. Itu adalah hasil dari adanya mengenai perang dingin antara Ukraina dan Rusia ya yang kemarin. Nah, itu. Nah, ini apa sih nilai ya? Apa sih nilai yang akan kita dapatkan ketika mempelajari organisasi-organisasi regional dan global? Harus ada nilainya. Apa sih tujuannya? Apa sih nilainya kita belajar seperti ini? Nah, masuknya Indonesia dalam organisasi dunia membuat Indonesia dapat bekerja sama dalam berbagai aspek pembelajaran. Kalau sebelumnya itu problem based learning, yaitu pembelajarannya itu masalah, ya, masalahnya apa gitu. Nah, kalau sekarang kita akan menghasilkan sebuah produk atau project, ya. Apa sih tujuan pembelajaran mengenai organisasi regional dan global? Nah, melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis dan menalar informasi tentang dampak politik, terus juga mengenai organisasi dan indikator. Kalau kalian belajar itu kan harus tahu ya, gurunya juga harusnya memberitahukan bahwasanya apa sih tujuan pembelajarannya. Ini tuh kita mau ngapain gitu. Terus ada indikatornya apa. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yaitu NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANJUS, SARS, OPEC, APEC, MEE, GAT kan tentang keterampilan kalian. Ibu akan menilai keterampilan kalian atau produk yang kalian akan hasilkan. Nah, itu adalah merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global, yaitu NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANJUS, SARS, OPEC, APEC, MEE, dan lain-lain, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, barulah ini yang akan kita buat. Yang ininya adalah menyajikan hasil rekonstruksi sejarah organisasi regional dan global, ini NATO, SEATO, dan lain-lain, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dalam bentuk poster infografis. Ada yang, nah tahap-tahapannya yang pertama perencanaan proyek. Jadi hari ini kita perencanaan proyek dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, mengamati LKPD dengan berdiskusi bersama kelompok, menyajikan hasil nanti langsung ya. Kalian langsung menyajikan hasil pembuatan proyek dengan media poster infografis. Dan yang terakhir ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada nggak sih Bu penilaiannya? Ada. Nah, ini ya penilaiannya. Ini akan dinilai oleh Ibu. Jadi kelas aktivitas yang kalian lakukan itu Ibu nilai. Yang pertama dari sikap, ya, ada aktif, ada bekerja sama, dan teliti. Dan yang terakhir aspek yang dinilai itu adalah produknya, yaitu adalah poster infografis. Apa saja? Itu NATO dan SEATO, ya. Kelompok 2 Pakta Warsawa dan SENTO. Kelompok 3 ANJUS dan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 masuk ke Padlet ya. Padletnya sudah Ibu kirim belum Siti? Silahkan masuk ke Padlet. Video di sana. Ada video mengenai cara pembuatan poster infografis yang pertama, yang kedua mengenai masalah ASEAN. ASEAN kata kalian kerjakan proyeknya, coba kalian lihat LKPD-nya. Yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Ya, untuk waktunya nih. Peserta didik menyimak pengumuman yang bahwa pembuatan proyek poster ini yang dibuat langsung itu yang hari ini itu akan dilaksanakan langsung nanti kalian presentasikan. Silakan kalian rancang sebaik. Ini kan pilih tema organisasi. Ini maksudnya di kalian kelompoknya tentang apa? Anjus sama SARS. Anjus SARS. Ya, ini checklist. Terus di bawahnya tambahannya apa? Tentang apa? SARS kan? Tulis aja di sini SARS berarti gitu. Berarti di sini
handphone atau Handphone atau VT, aplikasi Canva, terus apa namanya materi. Nah, materinya dari mana aja? Kan materi juga merupakan bahan ya, bahan. Materinya dari mana? Di internet atau kenapa? Boleh. bukan alat dan bahan tuh kan aplikasi editing, handphone, kota, sumber materinya kan bisa dari buku, Google, bahan ajar dari ibu juga kan itu. Kita akan menguji hasil kalian yang sudah kalian tadi rancang dan juga kalian buat. Setelah kalian tidak mumet ya, agar kalian konsentrasi. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, regangkan tangannya. Ada yang belum sarapan? Putar. Perhatikan ibu ya, perhatikan ibu. Putar. Stop. Ingin dulu siapa yang mau duluan tampil ke depan? Kelompok mana? Terhadap Indonesia. Nah, harapan kita adalah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linur Holipah dari kelompok 1 ingin bertanya apa prinsip ANZUS. Sekian. Dibubarkannya oleh Inggris pada tanggal 16 Maret 1979. Nah, sekarang masuk pada tujuan. Tujuan dari Sento yaitu membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, terus mencegah ekspansi Uni Soviet. Jawab pertanyaan dari Anida. Mengapa aliansi sekuat Pakta Warsawa bisa runtuh? Pakta Warsawa pada akhirnya runtuh akibat dari Uni Soviet itu sendiri. Akibat kebijakan Gorbachev tentang reformasi pada Uni Soviet perlahan melemahkan pakta tersebut. Sebelumnya ada pantun dulu ya. Kalau jalan nginjak bumi. Kalau terbang injek awan. Sekian dari kami. Ayo selamat. World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia dalam bahasa Inggris, World Trade Organization adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya meliberalisasikan perdagangan. Yang pertama itu ada latar belakang berdirinya organisasi WTO. Pendirian WTO berawal dari negosiasi Uruguayan atau Putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1944. Ini sudah selesai ya, semuanya presentasi. Tepuk tangan buat kita semua. Evaluasi sedikit proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Yang pertama adalah rasa percaya diri kalian. Ketika ibu, siapa yang mau tampil duluan? Karena ibu tidak mau langsung menunjuk. Tapi ibu ingin sebagai fasilitator, ibu ingin memberitahukan pada kalian dulu, menanyakan pada kalian dulu siapa dulu yang mau ke depan. Ternyata ada yang ingin ke depan, percaya diri. Yang kedua adalah mengenai tadi perencanaan. Perencanaannya sudah bagus, kalian membagi tugas ya masing-masing, dan juga memang sudah ibu beritahukan bahwasannya hari ini kita akan melakukan project. Maka kalian harusnya sudah mantap memikirkan materi yang akan dipelajari minggu atau sekarang gitu ya, minggu ini. Nah, kalian sudah perencanaan sudah bagus tadi. Mungkin tadi ada kendalanya mungkin dari internet. Satu orang ke depan untuk melakukan refleksi kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pembelajaran kali ini cukup menyenangkan karena kita berkelompok, bisa diskusi bareng mengenai organisasi yang dibahasnya. Pesan dan pesannya seru, tapi kadang ada yang pasif-pasif, ada yang aktif-aktif. Mungkin nanti jadi evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Ini adalah pembelajaran materi terakhir sebelum kita melakukan penilaian akhir semester. Pelajari materi dari respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia hingga organisasi-organisasi regional dan global. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai.